Halo semuanya, apa kabar kaum rebahan? Semoga sehat-sehat selalu ya. Yang belum rebahan, ayo rebahan dulu. Kalau udah, mari kita let's go. Lindong diam-diam duduk di permukaan air. Saat ini, dia tidak lagi cemas tentang menyerap energi dari Secret Spirit Pool. Energi mentalnya menyebar sedikit demi sedikit, benar-benar menyelimuti daerah tempat dia berada. Jika ada sedikit gangguan, dia akan segera merasakannya. Pada awalnya, gangguan yang dia tunggu tidak muncul, namun, Lindong tidak khawatir. Dia sudah mengerti karakter Lin Langtian dengan sangat baik, yang terakhir pasti tidak akan duduk diam dan membiarkan Lindong menikmati energi dari Secret Spirit Pool. Sesuai apa yang diharapkan Lindong, keheningan tidak berlangsung lama karena gangguan akhirnya muncul di permukaan tenang dari kolam roh suci. Gangguan ini tiba-tiba membesar dalam waktu yang sangat singkat, dan Lindong mengangkat kepalanya hanya untuk melihat air di bagian utara kolam roh suci berputar keras. Akhirnya akan bergerak, mata Lindong sedikit menyipit. Dia bisa merasakan energi yang kuat dari air yang berputar. Sepertinya Lin Langtian memang tak henti-hentinya dalam niat jahatnya. Mendeguk, di bawah arloji Lindong, beberapa ombak besar tiba-tiba muncul dari perairan utara. Lin Langtian berdiri di atas ombak saat dia bangkit, tatapan jahatnya tertuju ke arah yang Lindong berada. Gangguan tiba-tiba di Saint Spirit Pool segera menarik perhatian trio Moling. Seketika, ekspresi mereka berubah dan mereka segera naik ke udara. Tatapan mereka mengarah ke arah gangguan ketika mereka berbicara dengan suara rendah. Lin Langtian, apa yang kamu lakukan? Ucap salah satu dari trio Moling. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kalian bertiga. Aku punya dendam dengan anak ini, dan satu-satunya niat aku saat ini adalah menyelesaikannya aku dan dia di sini. Menanggapi trio, Lin Langtian tersenyum sedikit dan menjelaskan. Setelah mendengar ini, alis trio Moling berkerut. Mereka secara alami tahu siapa yang Lin Langtian bicarakan, dan tatapan mereka segera melihat ke arah sisi timur. Namun, Lindong tetap duduk diam di permukaan air seolah-olah dia tidak merasakan gangguan di sini. Lin Langtian, semua orang telah mendapatkan tempatnya, dan kami bahkan mungkin harus saling mendukung setelah memasuki medan perang kuno di masa depan. Selain itu, kamu berdua berasal dari klan Lin, mengapa kamu malah rusuh? Alis Moling sedikit bersatu saat dia perlahan berkata, Pangeran ketiga, dendam yang aku miliki bersamanya tidak akan berakhir sampai salah satu dari kita berdua ada yang mati. Aku hanya bertanya satu hal, bahwa tidak seorang pun dari kamu akan ikut campur dalam dendam antara dia dan aku. Ekspresi Lin Langtian agak gelap ketika dia menjawab. Jika bukan karena fakta bahwa trio Moling agak kuat, dia akan langsung bergerak. Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan selain menenangkan mereka bertiga dengan kata-katanya. Setelah mendengar niat membunuh yang tebal dalam suara Lin Langtian, alis Moling tanpa sadar merajut menjadi lebih erat. Namun, saat dia akan berbicara sekali lagi, sebuah suara melayang seperti bulu. Banyak terima kasih atas niat baik pangeran ketiga, tetapi orang ini rakus, jahat, dan hina. Tidak mungkin dia akan terpengaruh oleh kata-kata pangeran. Karena perkataan Lin Langtian barusan ini memang ada benarnya, biarkan dia yang melakukannya, tapi maafkan kami jika pertarungan kami mengganggu kalian bertiga. Ucap Lindong. Setelah mendengar ini, trio Moling tertegun. Tatapan mereka bergeser ke arah timur di mana Lindong sudah berdiri di permukaan air, tidak sedikit pun rasa khawatir atau panik di wajahnya yang tenang. Setelah Lindong mengalahkan Wang Zong di Battle of Seeds, pendapat trio Moling tentang Lindong agak tinggi. Meskipun mereka tahu bahwa Lin Langtian tidak mudah dihadapi, karena Lindong berani mengatakan kata-kata seperti itu, sepertinya dia secara alami memiliki beberapa cara untuk melawan Lin Langtian. Karena kalian berdua bersikeras, kami bertiga tidak banyak bicara, tapi aku masih berharap kalian berdua tidak berlebihan, ucap Moling. Pada saat ini, kedua belah pihak sudah menunjukkan pendirian mereka, dan Moling tidak lagi punya sesuatu untuk dikatakan. Setelah beberapa kata terakhir,
dia perlahan-lahan mundur bersama Du Yun dan Men San. Lin Langtian berdiri di atas ombak raksasa saat dia dengan kejam memandang ke arah Lindong, lalu mencibir, "Kamu anggota keluarga cabang rendahan. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa mendapatkan penempatan ini, berarti kamu bisa berdiri di tanah yang sama dengan aku?" Saat suara Lin Langtian memudar, dia melambaikan tangannya dan selusin pilar air raksasa ditembak dengan kejam, yang dibungkus oleh Yuan Power yang kuat. Mereka dengan ganas menuju Lindong. Lindong dengan tenang menyaksikan serangan Lin Langtian dan tidak menunjukkan indikasi bergerak. Ketika pilar air mencapai radius 10 kaki di sekitarnya, mereka secara otomatis meledak terpisah, berubah menjadi hujan deras yang jatuh ke dalam air, sementara tubuh Lindong tampaknya ditutupi oleh penghalang tak terlihat, dan tidak setetes air mendarat di tubuhnya. "Lakukan jika kamu mau, masih melakukan trik-trik kecil ini. Apakah kamu tidak kehilangan cukup banyak wajah?" Lindong menyaksikan hujan yang turun dan langsung berkata, "Jika kamu ingin mati, aku akan memberikannya kepada kamu," ucap Lin Langtian. Ekspresi menyeramkan muncul di mata Lin Langtian. Mulutnya terbuka ketika kilatan cahaya menyapu dan langsung berubah menjadi cermin hitam bersisi 6 buah. Permukaan cermin berdesir sebagai cahaya hitam yang sangat kuat yang mengeluarkan undulasi aneh yang menembak ke arah Lindong. Ketika dia melihat cahaya hitam yang masuk, yang sangat efektif melawan energi mental, telapak tangan Lindong terbuka saat puncak gunung hitam muncul di dalamnya. Dengan cepat ukurannya membengkak dan benar-benar bertahan melawan cahaya hitam seperti perisai. Desir-desir, segel tangan Lin Langtian berubah berturut-turut, sedangkan spiritual mirror yang melayang di atas kepalanya terus-menerus menyemprotkan sinar demi sinar cahaya hitam yang mematikan, yang semuanya terbang ke arah Lindong. Sementara ia memanipulasi cermin roda roh untuk menyerang, kaki Lin Langtian dengan ganas menginjak gelombang. Segera, gelombang yang tak terhitung jumlahnya muncul dari permukaan air di seluruh wilayahnya. Garis-garis cahaya pecah dari dalam air, dan bertemu menjadi formasi besar di bawah pandangan Mo Ling dan tatapan heran lainnya. "Lindong, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menikmati kekuatan dari pul roh suci ini, serahkan," teriak Lin Langtian. Formasi besar dengan cepat bergerak ketika Lin Langtian berteriak dengan keras. Gelombang besar dengan cepat berkumpul di dalam formasi, berubah menjadi binatang air yang aneh. Binatang buas itu membuka lubang raksasa tak berdasar seperti mulut dan menyedot dalam-dalam. Segera, air kolam roh suci menyembur ke mulut raksasa binatang buas itu. Selain itu, target utama serangan binatang air itu jelas ke arah Lindong. Oleh karena itu, air di sisi timur langsung mulai bergolak sebagai gelombang demi gelombang air yang muncul. Jatuh. Daya isap binatang buas air itu sangat kuat. Gelombang demi gelombang air yang dipenuhi dengan energi kolam suci roh yang kuat ditelan ke dalam tubuh binatang air, sementara air di daerah Lindong dengan cepat kehilangan warna pada tingkat yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Jelas, ini disebabkan oleh energi yang dihisap. Selain itu, sementara energi dari Secret Spirit Pool sedang disedot oleh binatang air, tubuh Lindong tampaknya sedikit gemetar, seolah-olah dia tidak bisa lagi menahan laju yang mengerikan dari binatang buas itu. Ketika Mo Ling dan yang lainnya melihat adegan ini, alarm melintas di mata mereka. Baru sekarang mereka menyadari bahwa Lin Langtian telah membuat persiapan yang secara khusus ditujukan pada Lindong. Pada tingkatan ini, tidak akan lama energi kolam roh suci yang dialokasikan untuk Lindong akan sepenuhnya diambil oleh Lin Langtian. Lin Langtian berdiri di atas gelombang raksasa saat dia menatap Lindong yang goyah dan tidak bisa menahan tawa. "Setelah kalah berkali-kali, kamu masih tidak ingat kata-kataku. Jangan terlalu cepat bahagia," ucap Lindong. Namun, sementara Lin Langtian tertawa, Lindong akhirnya perlahan berbicara. Wajahnya yang dingin menatap Lin Langtian ketika tangannya tiba-tiba membentuk segel. "Menggunakan strategi semacam ini di hadapanku, berarti otakmu sudah rusak," ucap Lindong. Saat segel tangan Lindong berubah, air di depannya tiba-tiba mulai berputar dengan panik. Setelah itu, sebuah lubang hitam raksasa yang mengerikan perlahan terbentuk di bawah kakinya. "Kamu lebih baik memberikan segalanya untukku,"
ucap Lin Langtian. Setelah lubang hitam terbentuk, daya devouring yang luar biasa meledak dalam sekejap. Segera, air yang masih mendesis keluar, sebelum kembali dengan keras. Pada saat yang sama, di bawah kendali Lindong, kekuatan melahap yang kuat menyembur ke daerah yang diduduki Lin Langtian. Jatuh. Saat devouring power bergegas keluar, pemandangan yang menakjubkan segera muncul. Orang hanya bisa menyaksikan ketika level air di sektor utara Lin Langtian mulai turun pada tingkat yang menakjubkan. Seolah-olah air di sana menghilang tanpa terduga. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini juga menyebabkan cibiran di wajah Lin Langtian yang membeku. Segera setelah itu, dia dengan tergesa-gesa mendesak formasi, menyebabkan binatang air itu bergetar hebat ketika daya devouring yang lebih ganas meledak. Menampilkan trik kecil di depan seorang ahlinya. Setelah melihat ini, Lindong mencibir. Tangannya mencakar ketika lubang hitam di bawah kakinya pecah dari air dan langsung melayang di atas binatang air. Devouring power yang kuat meledak, dan seolah-olah telah bertemu musuh bebuyutannya, binatang buas itu tampaknya pecah, berubah menjadi pilar energi air yang benar-benar dimakan oleh lubang hitam. Bang! Saat energi memudar, binatang air segera meledak, sementara formasi di permukaan air juga benar-benar hilang. Formasi hebat Lin Langtian telah dipatahkan oleh Lindong. Biarkan perjalanan ke kolam roh suci ini menjadi tur wisata untukmu, teriak Lindong. Meminjam kekuatan simbol leluhur melahap untuk menghancurkan formasi Lin Langtian, Lindong dengan dingin terkekeh. Segel tangannya berubah saat daya devouring yang lebih besar meletus dari lubang hitam. Energi hijau zamrud bangkit dari air di daerah Lin Langtian dan mengalir ke lubang hitam. Di bawah melahap yang mengerikan ini, air hijau zamrud awalnya menjadi sangat jernih dengan kecepatan yang menakjubkan, sehingga tidak lagi memiliki sedikit pun undulasi energi. Di udara, trio Moling tercengang saat menatap pemandangan ini. Energi kolam roh suci di daerah Lin Langtian telah langsung diambil oleh Lindong sampai tidak ada yang tersisa. Oh my god, ini sangat kejam, ucap Mensan. Sudut mulut Mensan mundur saat dia bergumam. Sepertinya itu benar-benar seperti yang dikatakan Lindong. Lin Langtian hanya bisa melakukan perjalanan kolam roh kudus ini sebagai tur wisata gratis. Lin Langtian melayang-layang di udara saat dia menatap kaget pada air yang sangat jernih. Dia bisa merasakan bahwa semua energi di wilayahnya dari kolam roh suci telah benar-benar direbut oleh Lindong. Selain itu, perampokan ini sangat tidak masuk akal dan tidak meninggalkan sedikit pun energi untuknya. Namun, apa yang membuatnya tertegun adalah bahwa langkah Lindong mampu sepenuhnya membanjiri formasi yang telah diatur oleh kehadiran di dalam tubuhnya. Ketika lubang hitam itu muncul sebelumnya, Lin Langtian bisa dengan jelas merasakan bahwa formasinya tidak dapat menahannya sebelum benar-benar dihancurkan. Di depan lubang hitam, devouring force yang luar biasa itu seperti mainan anak-anak yang langsung hancur. "Kamu bajingan, kembalikan energiku!" teriak Lin Langtian. Meskipun dia kaget, ketika Lin Langtian melihat air kolam yang benar-benar terkuras, kemarahan langsung menyembur dalam hatinya. Segera, dia menggeram marah karena gelombang kejut Yuan Power yang sangat kuat melolong dari tubuhnya. Segel tangannya berubah saat tangan raksasa Yuan Power dengan ganas terbang menuju Lindong. Namun, Lindong tetap tenang dalam menghadapi serangan itu. Dengan pikirannya, lubang hitam keluar dan langsung melahap kepalan Yuan Power raksasa. Dia membalik telapak tangannya saat puncak penjara berat di depannya tiba-tiba membengkak, sebelum dengan kejam terbang ke arah Lin Langtian dengan suara angin yang mencengangkan. Swoosh! Ketika dia melihat bahwa Lindong menolak untuk berhenti setelah menyerap energi, ekspresi Lin Langtian menjadi semakin dingin. Segel tangannya berubah ketika cermin roda rohnya tiba-tiba mulai berputar dengan cepat. Sebuah balok hitam melesat keluar dan dengan keras menghantam puncak penjara berat, dengan paksa mendorongnya. "Lindong, hari ini, aku akan mencabik-cabikmu sampai mati!" teriak Lin Langtian. Lin Langtian jelas sangat marah dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tebal. Segel tangannya berubah, sebelum Yuan Power yang kuat menyembur keluar, dan terbentuk menjadi Phoenix Yuan Power raksasa di atas kepalanya.
Saat ia dengan keras mengepakkan sayapnya, embusan angin menyapu seperti angin topan. "Segel Phoenix surgawi yang hebat!" teriak Lin Langtian. Lin Langtian menyentak telapak tangannya sebagai Phoenix Yuan power besar yang tangguh, mengeluarkan suara melengking yang tajam dan berlari ke depan, langsung menyebabkan gelombang 100 kaki muncul dari danau. Jelas, Lin Langtian tahu bahwa Lin Dong sangat kuat. Oleh karena itu, ia memilih untuk menggunakan seni bela diri manifestasinya dengan segera. "Gravity World!" teriak Lin Dong. Ketika dia melihat Phoenix Power Yuan yang masuk, Lin Dong menunjukkan jarinya. Cahaya hitam langsung bergelombang di atas puncak penjara berat, sebelum lingkaran cahaya hitam besar segera melesat keluar dan mengelilingi Phoenix raksasa. Meningkatnya gaya gravitasi menyebabkan Phoenix besar mendarat di permukaan danau. Sungguh mengejutkan. Ketika dia melihat Phoenix Yuan Power raksasa sedang ditekan oleh gravitasi, segel tangan Lin Dong berubah. Puncak penjara berat tumbuh lagi sebelum terbang maju dan dengan kejam menabrak kolam roh suci. Ledakan. 2R. Suara ledakan yang memekakkan telinga langsung terdengar di Secret Spirit Pool, ketika pilar air yang tak terhitung jumlahnya menembak ke langit, sebelum mereka turun, membentuk tirai hujan yang menyelimuti seluruh area. Wah! Di bawah tekanan hebat dari puncak penjara berat, Phoenix raksasa melepaskan raungan yang menyakitkan, sebelum langsung meledak di udara, berubah menjadi Yuan Power yang dengan cepat menghilang. Terperangkap dalam hujan, Mo Lin dan mereka berdua melayang di udara, sementara tubuh mereka dibungkus dengan kekuatan Yuan yang kuat. Saat mereka menyaksikan pertarungan antara Lin Dong dan Lin Langtian, kekaguman melintas di mata mereka. Mereka semua sangat ingin tahu bagaimana Lin Dong berhasil mengalahkan Wang Zhong. Namun, karena mereka tidak berhasil menyaksikan pertarungan secara pribadi, mereka tidak yakin dengan kekuatan sejati Lin Dong. Sekarang setelah mereka menyaksikannya secara langsung, mereka tanpa sadar menelan lidah mereka. Tidak heran Wang Zhong kalah dari Lin Dong. Setelah semuanya, bahkan seseorang yang sekuat Lin Langtian tidak dapat memperoleh banyak keuntungan ketika dia bertarung dengan Lin Dong. Sebaliknya, meskipun dia sudah mempersiapkan dengan baik, dia malah didominasi oleh Lin Dong, dan semua energi di bagiannya dari kolam roh suci telah terkuras habis. "Lin Langtian, kamu benar-benar berani bersekongkol melawan aku hanya dengan sedikit keterampilan ini. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa aku tidak berani membunuh kamu?" ucap Lin Dong sambil tertawa kecil ketika dia melayang di udara dan menatap Lin Langtian dengan dingin. "Kenapa kamu tidak mencoba?" teriak Lin Langtian. Wajah Lin Langtian berwarna merah pekat. Dia jarang berada dalam keadaan kalah. Namun, sejak dia bertemu Lin Dong, dia terus-menerus menderita di tangan Lin Dong karena berbagai alasan. Ini sangat memalukan baginya. Mata Lin Dong sedikit menyipit saat niat membunuh yang kuat tiba-tiba muncul di matanya. Dengan kehadiran di tubuh Lin Langtian sekarang jauh di dalam kolam, itu adalah kesempatan terbaik bagi Lin Dong untuk membunuh Lin Langtian. Sayangnya, Mo Lin dan mereka berdua ada di sekitar, kalau tidak, Lin Dong akan langsung memanggil boneka jiwa darahnya dan membantai Lin Langtian. Selain itu, dia jelas tidak bisa dengan santai mengungkapkan keberadaan boneka jiwa darahnya. Bagaimanapun, objek ini terlalu berharga dan itu pasti akan menarik perhatian faksi lain. Bahkan, tidak ada faksi yang bisa menahan godaan dari wayang jiwa manifestasi di kekaisaran yang besar. Lagi pula, jika ada faksi yang memiliki wayang jiwa darah ini, kekuatan mereka akan melonjak sangat tinggi, memungkinkan mereka untuk menjadi salah satu eksistensi paling kuat di kekaisaran Great Yan. Meskipun Lin Dong telah mendapatkan tempat, dan statusnya tidak lagi sama dengan sebelumnya, tidak ada jaminan bahwa faksi lain tidak akan bersekongkol melawannya. Meskipun hanya ada sedikit kesempatan, Lin Dong pada dasarnya sangat berhati-hati, dan tidak ingin bertaruh. Selain itu, ini akan menyebabkan masalah tidak hanya untuknya, tetapi bahkan melibatkan keluarga cabangnya di kota Yan. Namun, bahkan tanpa Blood Soul Puppet, bukan tidak mungkin bagi Lin Dong untuk membunuh Lin Langtian. Setelah semuanya, kehadiran misterius di tubuhnya yang diwaspadai Lin Dong, sekarang telah menyelam ke dasar kolam. Selain itu,
bahkan mungkin ditunda oleh Little Marten dan Little Flame. Karenanya, ini adalah peluang emas. Bunuh dia. Pikiran ini dengan cepat terlintas di benaknya ketika niat membunuh di matanya langsung melonjak. Tubuhnya dengan cepat berubah menjadi kepulan asap hijau, sebelum beberapa sosok buram muncul di belakangnya. 9 Destruction Purple Shadow, teriak Lindong. 9 gambar melintas, sementara semua kekuatan Yuan di tubuh Lindong mengamuk. Tangan kirinya mengepal, sementara tangan kanannya membentuk serangkaian segel tangan, saat Yuan Power yang menakjubkan berkumpul di sana. Segel pemisahan Samudera Hindi yang hebat, teriak Lindong. Raungan yang dalam tiba-tiba bergema dari bibir Lindong, sementara Yuan Power yang kuat menyebar dan berubah menjadi beberapa gelombang besar. Segel bersinar menerangi ombak, terbang ke arah Lin Langtian dengan getaran Yuan Power yang mengerikan. Serangan Lindong cukup ganas. Selain itu, dia tidak menyembunyikan niat membunuh dalam serangannya. Bahkan, trio Moling di dekatnya bisa dengan jelas mendeteksinya. Mereka tidak bisa membantu tetapi diam-diam menggelengkan kepala mereka. Sepertinya benar-benar ada dendam mendalam di antara keduanya. Menanggapi serangan ganas Lindong, Lin Langtian tidak berani menjadi sedikit lambat. Dia sangat menyadari bahwa Lindong bukan lagi orang yang dia kenal di masa lalu, dan bahkan Wang Zong telah dikalahkan olehnya. Oleh karena itu, Lin Langtian mungkin akan mati jika dia lalai. Segera, dua jarinya mendorong keluar ketika sinar berdarah ditembakkan ke cermin roda roh. Seketika, aliran daya Yuan yang kuat dengan cepat disimpan ke dalamnya. Cermin roda roh, dinding cermin roh, teriak Lin Langtian. Segel tangan Lin Langtian berubah. Seketika, cermin roda roh mulai bergetar hebat, sambil mengeluarkan serangkaian suara mendengung. Aliran sinar cahaya hitam menyembur keluar, sebelum mereka berubah menjadi dinding seperti cermin hitam yang melindunginya. Dentang. Serangan ganas itu tiba dalam sekejap dan menghantam dinding cermin dengan kejam. Segera, suara jernih bergema, sementara dampak yang dihasilkan menyebabkan beberapa kolom air meletus dari kolam. Berputar. Segel tangan Lin Langtian berubah saat dinding cermin mulai berputar dengan cara yang aneh. Aliran energi aneh menyebar, mendorong serangan Lindong dengan cara yang aneh. Orang bisa mengatakan bahwa setelah periode pelatihan ini, kekuatan dan serangan Lin Langtian telah meningkat juga. Orang ini memang jenius top di Lin Clan. Meskipun Lin Langtian mampu melawan serangan Lindong menggunakan sifat magis dari spiritual mirror-nya, tubuhnya terhempas ke belakang selusin langkah karena dampak yang kuat. Dia dengan kejam mengguncang bahunya sebelum akhirnya melepaskan kekuatan tersembunyi. Sepertinya ada batasan pada dirinya, berapa banyak kekuatan yang bisa dia singkirkan. Mari kita lihat berapa kali kamu bisa bertahan, ucap Lindong. Tentu saja, pertempuran sulit. Lindong dengan jelas memahami ini juga, dan langsung mencibir sebagai tanggapan. Namun, tepat ketika dia akan melepaskan gerakan pembunuhannya, jari surgawi terpencil yang memenjarakan besar, sesosok cepat melesat keluar dari air di bawah, sebelum itu berlari ke lengan bajunya. Hati-hati, kehadiran di dalam tubuh Lin Langtian kembali. Ketika sosok itu berlari ke lengan Lindong, suara Little Marten terdengar di benaknya. Setelah melihat bahwa Marten kecil telah kembali dengan damai, Lindong menghela nafas lega. Namun, ketika dia mendengar kata-kata Little Marten, dia dengan lembut mengerutkan alisnya. Dia mengangkat kepalanya hanya untuk melihat bahwa di tengah hujan deras, kilatan abu-abu yang hampir tidak terlihat telah diam-diam berlari ke tubuh Lin Langtian. Apa itu? Mata Lindong menyipit sedikit dan tidak bisa tidak bertanya dalam benaknya. Marten kecil pasti telah melewati pukulan dengan kehadiran misterius di dasar danau dan karenanya seharusnya tahu apa itu, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.